Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu di video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang barisan bilangan. Sebelum mulai belajar, seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian bisa menentukan jumlah dari suku ke N pada deret aritmatika. Terus kalian bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, kita mengulang pembahasan pertemuan sebelumnya tentang barisan dan deret bilangan ya. Kalau barisan itu urutan bilangan dari kiri ke kanan dengan pola tertentu. Sedangkan deret adalah urutan bilangan dari penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Jadi kalau barisan itu ya dibatasi dengan koma, sedangkan kalau untuk deret biasanya dibatasi dengan tanda tambah karena deret itu merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Nah, untuk barisan ini khususnya adalah barisan aritmatika. Nah, kita membahas tentang deret aritmatika. Misalkan diketahui nih sebuah deret aritmatika 3, 7, 11, 15, 19, kita punya barisan aritmatika yang selisih antar sukunya sama, berarti kan ini selisihnya dari 3 ke 7 4, 7 ke 11 4, 11 ke 15 juga 4, 15 ke 19 juga 4. Berarti bisa dipastikan bahwa ini merupakan barisan aritmatika. Nah, misalkan perintahnya adalah tentukan jumlah 5 suku pertama pada barisan tersebut. Nah, kalau misalkan cuma 5 suku, masih gampang ya, tinggal kita tambah aja semua. 3 ditambah 7, tambah 11, tambah 15, tambah 19, sama dengan 55. Nah, sekarang gimana kalau kita diminta untuk menjumlahkan 100 suku pertama? Nggak mungkin kan kalau kita jumlahin satu persatu sampai 100 kali. So, itu pasti akan sangat membuang waktu. Nah, ada rumus deret aritmatika untuk menentukan jumlah suku pertama dari barisan aritmatika. Nah, rumusnya itu Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B tutup kurung. Atau bisa juga kita menggunakan rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung U1 ditambah UN. Di mana Sn itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi jumlah itu dilambangkan dengan huruf S ya. Terus UN itu adalah suku ke N, U1 adalah suku pertama, B itu adalah beda, dan N adalah banyak suku pada barisan. Maksudnya ini U ya nih. Jadi A sama U itu sama ya. Ini A itu maksudnya adalah U1. Tuh. Jadi ini U1 atau A. Jadi A itu juga bisa, suku pertama itu bisa juga dilambangkan sama huruf A. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalkan contoh soalnya diketahui barisan aritmatika 3, 5, 7, 9. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan bilangan tersebut. Nah, kita harus ingat-ingat dulu rumus Sn itu apa. Rumus Sn adalah N dibagi 2 dalam kurung 2U1 ditambah tutup kurung N kurang 1 dikali B. Nah, ini sebenarnya rumusnya hampir sama rumus UN. Kalau rumus UN kan U1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Jadi rumus yang ini kan ada di dalamnya sini nih. Bedanya di sini ada duanya. Kalau di rumus yang Sn sama ditambahin sama N per 2. Jadi rumusnya kurang lebih hampir sama rumus UN. Nah, yang perlu diketahui juga masih sama ya. Kita butuh 3 untuk menggunakan rumus Sn ini. Yaitu kita butuh U1, butuh N, butuh B. Jadi masih kita butuh 3. Jadi yang diketahui dulu nih. Kita harus bisa menentukan U1-nya mana, N-nya mana, sama B-nya mana. Pertama U1. U1 adalah suku pertama. Berarti jelas ya, suku pertamanya adalah 3.
N itu yang ditanya, suku yang ditanya suku yang keberapa. Karena yang ditanya jumlah 20 suku pertama, maka N-nya adalah 20. Selanjutnya beda antar sukunya berapa? Dari 3 ke 5 bedanya 2, 5 ke 7 bedanya 2, 7 ke 9 juga bedanya 2. Maka B-nya adalah 2. Nah, yang ditanya jumlah 20 suku pertama, berarti yang ditanya adalah S20. Jumlah 20 suku pertama berapa? Cara menjawabnya tinggal kita masukin rumus SN. SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2U1 ditambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Karena yang diminta N-nya 20, jadinya S20 sama dengan N-nya 20 dibagi 2. Tutup kurung 2 kali U1-nya 3 ditambah N-nya 20 kurang 1 dikali B-nya 2. Tadi sama dengan 20 dibagi 2, 10 ya. Kita hitung yang dalam kurung. Ini 2 dikali 3, 6. Ditambah 20 kurang 1, 19 dikali 2. Maka sama dengan 10 buka kurung 6 ditambah 19 kali 2, 38. Jadi sama dengan 10, 6 tambah 38, 6 tambah 38, 44 ya. Berarti 10 dikali 44 sama dengan 440. Jadi jumlah 20 suku pertama dari barisan aritmatika 3579 adalah 440 gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalkan diketahui suatu barisan aritmatika U1-nya 3, U9-nya 43. Tentukan jumlah 9 suku pertama. Nah, kalau tadi yang sebelumnya nih, yang contoh sebelumnya, kita pakai rumus yang panjang ini. Nah, kalau misalkan yang ini nih, contoh yang ini, kita udah punya suku pertama sama suku yang terakhirnya. Kita bisa pakai rumus yang SN sama dengan N dibagi 2 buka kurung U1 ditambah UN. Itu karena kita udah punya suku yang pertama dan suku yang terakhir. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, rumus ini tuh cuman butuh N-nya berapa, U1-nya berapa, U terakhirnya berapa kan gitu. Jadi pertama kita tulis dulu nih, diketahui U1-nya 3, U9-nya 43, N-nya adalah 9. Jadi kita udah punya suku terakhir yang diminta, yaitu suku yang ke-9 gitu. Nah, tinggal dijawab deh. Yang ditanya adalah jumlah 9 suku pertama, berarti yang ditanya adalah S9. Nah, kita bisa langsung jawab. S9 sama dengan rumusnya yang N dibagi 2 U1 ditambah UN. Tuh, berarti sama dengan 9 dibagi 2, U1-nya adalah, ini U9 aja nih ya, biar kalian gak bingung, punya U9. Karena suku terakhir yang diminta atau N-nya adalah 9. Tuh. U1-nya 3 ditambah U9-nya 43. Nah, ini kan 9 dibagi 2 masih belum bisa kan? Nah, nggak usah dibagi jadi desimal karena pasti yang dalam kurungnya bisa dibagi sama 2. 9 dibagi 2, terus 3 tambah 43 jadi 46 kan? Nah, ini bisa dicoret nih. Si 2 sama 46. 2 bagi 2 1, 46 dibagi 2 jadi 23. Jadi bisa langsung 23 kali 9. 23 kali 9, 9 kali 3 7. 2 kali 9 18.
tambah 2, 20. Jadi 207. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah punya suku yang pertama sama suku yang terakhir dari jumlah yang diinginkan, kalian bisa langsung gunakan rumus yang Sn sama dengan N bagi 2 dalam kurung U1 tambah UN gitu. Jadi lebih mudah, rumusnya lebih pendek. Nah sekarang gimana penerapannya dalam soal cerita. Nah sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang besi terpendek 1,2 dan terpanjang adalah 2,4, maka panjang besi sebelum dipotong adalah, di sini kita punya besi dipotong menjadi 5 bagian. Nah, berarti 5 ini adalah N-nya. Diketahui N-nya adalah 5. Nah, terus kita punya panjang besi terpendek dan panjang besi terpanjang. Yang terpendek itu berarti adalah suku pertamanya atau U1 sama dengan 1,2. Nah kita juga punya besi yang terpanjang, berarti dia adalah suku yang terakhir kan, berarti dia adalah U ke-5. U5 adalah 2,4. Nah yang ditanya panjang besi sebelum dipotong, otomatis kalau panjang besi sebelum dipotong itu adalah jumlah dari suku pertama sampai suku kelima kan, berarti sebenarnya yang diminta adalah S5-nya berapa gitu. Tinggal kita jawab deh. Nah, kita bisa pakai rumus yang Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung U1 ditambah UN. Gitu. Berarti S5 sama dengan N-nya adalah 5 ya. 5 dibagi 2 dalam kurung U1-nya 1,2 dan suku terakhirnya atau U5-nya adalah 2,4. Jadi sama dengan 5 bagi 2 nggak bisa nih, nggak usah dibagi dulu karena pasti bisa dikali sama yang dalam kurungnya. 1,2 tambah 2,4 adalah 3,6. Nah bisa kan, 2 bagi 2 1, 3,6 bagi 2 jadi 1,8. 1,8 dikali 5, 8 kali 5, 0, 4. 1 kali 5, 5 jadinya 9. 9, satuannya meter, semeter deh gitu. Ini contoh soal penerapan deret aritmatika dalam soal cerita. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Pertanyaannya, jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah, kita harus translate nih. Kita harus mengartikan dari soal cerita ini mana sih bedanya, mana sih U1-nya, mana sih N-nya gitu. Nah, kita mulai dari kalimat yang paling mudah dulu nih. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak. Berarti 2 ini apa? Pasti adalah bedanya. Bedanya adalah 2 karena kalimatnya jelas ya. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depan. Jadi berarti baris pertama sekian, baris selanjutnya tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa 2 ini adalah bedanya. Nah, terus kalimat yang ini, baris paling depan terdapat 23 kursi. Berarti ini kan baris yang paling pertama ada 23. Berarti udah jelas ya, ini adalah 23 ini adalah U1-nya. U1 adalah 23. Nah, dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Nah, berarti 15 baris ini adalah N-nya. N-nya adalah 15. Jadi kalau di ruang sidang nih baris pertamanya 23. Selanjutnya sampai ke 15. Jadi kan banyak sukunya atau banyak baris itu ada 15 gitu, dan masing-masing barisnya selalu selisih 2 gitu. Bisa kebayang ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah kursi dalam ruangan sidang? Berarti yang ditanya adalah S15-nya berapa gitu. Bisa
bisa kita pakai rumus yang di sebelah sini aja nih ya. Jawab, kita bisa pakai rumus yang Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2U1 ditambah N kurang 1 kali B. Berarti S 15 sama dengan N-nya 15 dibagi 2. Terus 2, U1-nya 23, 2 dikali 23 ditambah N kurang 1, 15 dikurang 1 dikali B-nya 2. Berarti sama dengan 15 bagi 2 nanti aja. Pasti yang dalam kurung nanti bisa dibagi sama 2 nih. 2 kali 23, 46 ditambah 15 kurang 1, 14 dikali 2. Lanjutin dulu, 15 per 2 nya tetap dalam kurung 46 ditambah 14 kali 2 28. Berarti 15 dibagi 2 dalam kurung 46 tambah 28 74. Nah 2 bagi 74 kan bisa kali ini kan kali ini ya. 2 bagi 2 1, 74 dibagi 2 jadinya 37. Sekarang kita hitung 37 kali 15 berapa? 37 kali 15. 7 kali 5, 5, 3, 15, 18, 37. 5, 5, 5. Jadinya 555. Jadi jumlah kursi di dalam ruang sidang itu ada 555 kursi gitu. Nah ini untuk tugas hari ini, tugasnya hanya satu, mengerjakan halaman 42 nomor 2 ya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.